Cerita detik-detik Yadi Sembako drop hingga koma dan hampir meninggal dunia. Syukurlah Yadi Sembako kembali sehat. Kepada Gus Anam, Yadi Sembako kemudian membeberkan apa yang dirasakannya saat koma tersebut. Yadi Sembako mengaku bertemu seorang, siapa? Gus Anam mengabarkan bahwa komedian Yadi Sembako sempat kritis bahkan nyaris meninggal dunia. Ia menjelaskan beberapa hari lalu dirinya ditelepon oleh manajer dan keluarga Yadi dan menyebut komedian tersebut sedang koma. Bahkan Gus Anam mengatakan saat itu Yadi sudah seperti orang meninggal dunia karena tidak merespon ucapan orang di sekitarnya. Jadi kronologinya, cerita awal saya kan lagi di Sunter. Anaknya Yadi telepon saya. Ya, telepon dari keluarga Yadi lah bilang Yadi koma, sekarat lah, kata Gus Anam di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Jumat 15 Juli 2022. Akhirnya sama manajer Yadi pun saya ngabarin berangkat pulang. Yadi udah deket aja lah, saya bilang cepet video call tuturnya. Saat video call, Gus Anam meminta ke keluarga untuk mendekatkan handphone ke wajah Yadi. Ketika itulah ia memanggil nama Yadi dan berusaha membangunkan komedian tersebut yang hampir meninggal dunia. Pas video call taruh mukanya Yadi, saya bilang Yadi balik belum waktunya. Ya mujizat Allah, ungkap Gus Anam. Kata Yadi dia dengar suara saya di atas sana, ketemu saya, wallahu alam bisawab. Tapi ini kisah nyata demi Allah Rasulullah, gak ada skenario bohong atau settingan, tegasnya. Gus Anam menjelaskan sebelum Yadi Sembako drop, komedian tersebut memang mengidap sakit gula dan lambung yang diderita cukup lama. Kaki Yadi sudah bolong karena gula. Memang sakit lambung juga, dia suka buang-buang air, tapi dia nggak mau ke dokter, selalu nolak. Alhamdulillah sekarang sudah sehat dan konser saya nanti Yadi ikut, terangnya. Saya sempat hilang 1 jam 15 menit pilu nasi pelawak yang sempat jatuh hingga nyaris meninggal. Tak hanya sakit, ia juga bangkrut sampai rumahnya hampir dipasangi pelang segel. Di tengah hujan itu, sang pelawak malah dijauhi oleh teman-temannya. Meskipun begitu, ia tak sakit hati. Apa alasannya? Ya, itulah kisah hidup yang dialami pelawak Yadi Sembako. Kehidupan Yadi Sembako kini berubah drastis. Tubuhnya terlihat kurus, tidak lagi seperti sebelum ia tiba-tiba menghilang dari jagat hiburan tanah air. Kemunculannya kini membawa kabar tak bagus. Sang pelawak mengaku hartanya telah ludes. Tak hanya itu saja, teman-temannya pun menjauh. Padahal dulu sang pelawak sering warawiri di layar kaca yang tentunya cukup mengisi kantongnya. Kondisi tubuh Yadi Sembako ini diakibatkan pernah mengalami sakit parah. Tak hanya tubuhnya yang semakin kurus, ia mengaku bisnisnya juga tak berjalan lancar. Sebelum pandemi, pelawak berusia 48 tahun ini sempat mengalami kerugian besar setelah berbisnis dengan rekannya. Alhasil beberapa teman pun meninggalkannya. Selama pandemi, sang pelawak juga sepi pekerjaan yang semakin memperparah keadaannya. Malahan dia mengaku tak punya lagi penghasilan karena saking sepinya pekerjaan. Yadi Sembako pun baru-baru ini menceritakan pengalaman hidupnya di kanal YouTube Mob Channel yang tayang pada Rabu 25 Mei 2022. Dalam konten Deep Talk with Ruben, Yadi Sembako muncul menceritakan kondisi terkininya yang mengalami kesulitan hidup. Yadi Sembako harus mendapati kenyataan jika mobil bahkan rumahnya hampir disegel. Berawal dari sakit lambung dan gula darah, Yadi Sembako yang dulu terlihat berisi kini terlihat lebih kurus. Bahkan diakui Yadi Sembako berat badannya sempat turun hingga 59 kg. Padahal sebelumnya berat badan Yadi Sembako sekitar 70 kg. Kondisinya itu semakin parah karena bisnis kontraktor Yadi tak berjalan lancar. Masih ditambah dengan tawaran pekerjaan yang hampir tidak ada selama pandemi COVID-19. Barang-barang berharga miliknya seperti mobil terpaksa dijual atau dikembalikan karena tak sanggup lagi untuk membayar cicilan. Meskipun begitu, Yadi Sembako tetap bersyukur karena rumah tersebut perlahan bisa dicicil pembayarannya atas bantuan beberapa teman. Lantas Yadi Sembako memberi pesan kepada teman-temannya yang terjun ke dunia hiburan agar lebih pandai mengatur keuangan. Yadi Sembako pun menuturkan kala terpuruk ia ditinggalkan teman-temannya. Meskipun dijauhi oleh teman dekatnya pada saat susah,
Yadi Sembako tak memiliki niat untuk berhenti berteman. Yadi Sembako justru belajar untuk tidak bertindak seperti itu ketika suatu saat mungkin hal serupa terjadi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.